Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai analisis psikologi sosial, interaksi sosial yang berbasis komputer. Nah, jadi pada tema kali ini adalah bagaimana interaksi sosial yang terjadi di dunia online itu ya, atau yang berbasis komputer itu kemudian dilakukan analisis secara psikologis sosial. Nah, seperti apa? Nanti di sana ada beberapa pandangan, ada beberapa paradigma itu ya, ada beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli psikologi sosial. Nah, untuk tema pada kali ini saya ambilkan dari rujukan utama yang berjudul Strategic Uses of Social Technology, an Interactive Perspective of Social Psychology, yang ditulis oleh Brighmer Z dan kawan-kawan itu ya, yang diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2011. Walaupun edisi lama itu ya, 10 tahun yang lalu, namun isi dari buku tersebut tidak sepenuhnya ketinggalan itu ya, karena secara pembahasan yang ada di dalamnya itu adalah secara konseptual teoretik gitu ya, sehingga masih cukup relevan kita bahas saat ini. Nanti kita bisa kontekskan dengan contoh-contoh yang ada sekarang. Oke. Penggunaan interaksi sosial itu ya, yang didukung oleh komputer, atau bagaimana orang berinteraksi tapi menggunakan komputer, ini telah menjadi fitur utama komunikasi antar individu. Karena apa? Perkembangan teknologi sekarang ini itu hampir hampir menjadikan komputer, hampir menjadikan internet, media online itu adalah sebagai media utama komunikasi ya. Namun demikian, komunikasi dengan metode atau menggunakan bantuan komputer ini tidak sepenuhnya menggantikan komunikasi yang terjadi secara nyata gitu ya. Nah, di sini untuk komunikasi atau interaksi sosial yang berbasis komputer gitu ya, atau didukung komputer, itu memiliki beberapa kelebihan, memiliki beberapa fitur. Istilah secara umum itu memang di sana yang digunakan ada CSI atau Computer Supported Social Interaction, atau interaksi sosial dengan dukungan komputer ya. Nah, setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu ya, kita di era digital ini tidak bisa lepas dari komputer. Dalam hal ini baik komputer laptop, komputer desktop, ataupun gadget, ataupun tablet dan sejenisnya. Yang dimaksud di sini adalah computer supported. Ini memang istilah lama itu ya, tahun 2011 itu. Nah, namun untuk yang sekarang itu tidak hanya komputer saja, karena yang dimaksud komputer di sini adalah termasuk di sana adalah gadget yang kita gunakan sehari-hari. Nah, apa sih fitur dari CSI ini? Yang pertama itu adalah kebebasan waktu interaksi dengan menggunakan komunikasi yang dilakukan menggunakan gadget, komunikasi yang dilakukan dengan bantuan komputer itu bisa dilakukan kapanpun itu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin sedang beraktivitas lain, atau sedang tidur, atau sedang istirahat. Kita bisa tetap berkomunikasi, kita bisa tetap berkirim pesan walaupun tidak dibalas pada saat itu juga. Bisa jadi nanti nunggu beberapa waktu kemudian yang kita ajak komunikasi baru merespon apa yang kita kirimkan. Namun di sini kita tidak perlu untuk menunggu waktu. Misalnya ketika belum ada media online, maka untuk menemui seseorang, untuk janjian dengan seseorang, atau untuk memberitahu seseorang, maka harus ketemu langsung atau melalui media-media yang masih manual itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak ada batasan secara geografis. Kita bisa komunikasi dengan siapapun, kita bisa berinteraksi dengan siapapun dimanapun itu ya, kapanpun, tanpa batasan geografis. Kita sekarang bisa dengan mudah mencari kawan interaksi, atau kita bisa berinteraksi secara sosial tidak hanya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, namun adalah
orang-orang yang nun jauh di sana, yang bisa jadi belum pernah bertemu secara fisik dengan kita, gitu ya. Bahkan orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari manapun itu bisa kita ajak untuk berinteraksi. Itulah kelebihan dari interaksi sosial yang berbasis komputer atau gadget, itu ya. Saya yakin dari kalian itu ada banyak kawan-kawan virtual yang bisa jadi sejak pertama kenal secara virtual sampai saat ini belum pernah bertemu sekalipun. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur psikologis, yaitu ada satu kelebihan, misalnya adalah anonimitas. Jadi dengan interaksi sosial yang berbasis komputer, berbasis gadget, maka di sana bisa membuat anonim, gitu ya, dimana kalian itu atau kita itu bisa menyamarkan identitas kita yang sebenarnya dengan identitas lain yang menurut kita bisa jadi itu adalah identitas ideal kita, ya, seperti kita bahas di yang sebelumnya itu ya, terkait dengan second life. Di sana ada identitas yang kemudian tidak bisa kita dapatkan di dunia nyata, kemudian kita bisa ciptakan di dunia virtual, namun dengan anonimitas di sana. Banyak penelitian mengenai proses sosial dalam interaksi yang didukung komputer, itu ya. Misalnya adalah penelitian tentang pembentukan kesan online. Jadi bagaimana orang itu ingin dipersepsikan, bagaimana orang itu ingin dikesankan di dunia online. Ya, misalnya di sana itu adalah dikesankan sebagai orang yang intelek. Apa kemudian yang muncul di wallnya, apa yang muncul di statusnya, yaitu terkait dengan update-update quote-quote, kalimat-kalimat yang sifatnya intelek, kalimat-kalimat yang cerdas dan seterusnya, mengutip dari para intelektual yang menjadi pujaannya. Nah, ini pembentukan kesan online. Misalnya orang ingin dikesankan menjadi orang yang lucu, nah maka setiap saat dia sering mengupdate statusnya, sering berkomunikasi, sering ngobrol, yang kemudian selalu dibawa ke arah candaan misalnya, itu ya, dan seterusnya dan sebagainya. Itu pembentukan kesan online. Anda ingin dikesankan apa? Kuat, ingin dikesankan cerdas, ingin dikesankan ganteng, ingin dikesankan cantik, dan seterusnya dan sebagainya, ya. Nah, di sana itu sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti psikolog itu ya, untuk bagaimana apakah kesan-kesan yang dimunculkan secara online itu apakah memang sama dengan kesan yang ada di dunia nyata, ya, ataukah berbeda. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu ranah tema skripsi ya bagi kawan-kawan semua, untuk bisa nantinya mengangkat tentang kesan-kesan online ya, karena bisa jadi apa yang ada di ranah virtual itu adalah semuanya serba imitasi. Cantik yang ada di ranah virtual bisa jadi adalah cantik yang imitasi. Nah, nanti ada beberapa contoh di bawah gitu ya, terkait dengan ilustrasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah penelitian yang terkait dengan pengembangan hubungan, bagaimana hubungan yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain, antar individu di sana atau antar kelompok gitu ya, terjadi di dunia online. Bagaimana untuk memaintain atau merawat hubungan yang terjadi secara online. Kalau misalnya yang tren itu atau yang familiar di telinga kita adalah LDR. Nah, bagaimana membangun LDR dengan bantuan komputer atau dengan bantuan gadget itu. Dan yang selanjutnya ada dinamika kelompok. Ini juga ada bagaimana kita bisa mengamati grup di media sosial, misalnya Instagram, misalnya grup di WhatsApp, kemudian grup di Telegram, kemudian grup di tempat-tempat yang sejenis ya, yang kemudian di sana juga ada dinamika tersendiri. Bagaimana karakter orang di dalam sebuah kelompok atau di dalam sebuah
grup media sosial ya, ada banyak meme yang beredar terkait dengan dinamika kelompok. Ada yang anggota grup tukang ngintip tidak pernah komen, ada yang cerewet selalu komen, ada yang selalu upload kata-kata bijak, ada yang selalu komentar hal-hal yang negatif, ada yang kemudian diam saja gitu ya, ada yang selalu upload gambar-gambar lucu misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itulah bagian dari dinamika kelompok yang terjadi di dunia online atau yang didukung oleh komputer atau gadget, yang itu tidak begitu kentara terlihat ya ketika dinamika kelompok masih di dunia nyata. Nah, sejauh mana seseorang akan menanggapi atau bereaksi terhadap kekuatan sosial itu bergantung pada tingkat karakteristik internal ya. Misalnya harga diri yang dibawa seseorang ke dalam situasi sosial. Jadi misalnya individu yang memiliki kepribadian kuat itu lebih tahan terhadap tekanan sosial dan akibatnya cenderung tidak menyesuaikan diri dengan pengaruh orang lain. Namun sebaliknya, ketika di sana itu kepribadian seseorang itu lemah, kepribadian seseorang itu gampang untuk dialihkan atau mudah untuk dipengaruhi, nah maka ketika dia masuk ke ranah online, saya kira akan tidak jauh berbeda ya. Di sana akan mudah dipengaruhi. Nah, disinilah nanti peran kita untuk bisa menangkap orang-orang yang kemudian labil, orang yang kemudian tidak mempunyai pendirian yang kuat, untuk bisa memberikan penguatan-penguatan agar dia tidak terjerumus di media online yang memang semuanya itu terpampang di depan kita, baik itu hal-hal positif ataupun hal-hal yang negatif. Nah, kemudian determinisme teknologi dan sosialnya. Teknologi ini memiliki efek universal pada proses sosial yang dapat mengarah pada penambahan pilihan komunikasi di satu sisi dan batas jumlah isyarat konteks sosial yang tersedia di sisi lain. Nah, pengguna teknologi individu ini membangun makna mereka sendiri ya, yang dapat menyebabkan penurunan regulasi diri dan meningkatkan kepekaan terhadap informasi dan harapan sosial. Kemudian pengaruh sosial ini menjadi sangat kuat saat online, namun adanya pengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang ini tergantung pada iklim sosial yang muncul dalam setting interaksi tertentu. Nah, ini terkait dengan yang slide sebelumnya ya, di sana itu bahwa kita harus sadari bahwa pengaruh sosial itu ya yang terjadi di media online itu lebih kuat, lebih dahsyat ketimbang yang ada di dunia nyata. Kenapa? Karena kalau misalnya di dunia nyata itu kita masih bisa di dunia nyata itu kita masih bisa berkonsultasi, di dunia nyata itu kita masih bisa terlihat oleh orang lain, kita ketika berbuat sesuatu yang ganjil misalnya, ketika misalnya kita berperilaku yang ganjil itu masih bisa diamati oleh orang lain. Ketika ada kesalahan, kekeliruan, maka orang lain bisa langsung menegurnya atau mengingatkannya. Namun ketika di dunia online, ketika misalnya di sana itu kita mengakses hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, maka ya hanya kita yang tahu itu ya. Kenapa? Karena yang berhadapan dengan gadget ya kita. Orang lain itu tidak tahu sama sekali, apalagi misalnya ketika kita online itu kemudian dilakukan di tempat yang sepi, kemudian mengurung diri ya, itu akan sangat beresiko mempengaruhi itu ya, kognisi sosial kita ya, akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku pada akhirnya itu ya. Nah, jadi memang seperti itu, bisa kita katakan pengaruh media online itu bisa lebih berbahaya dibanding yang ada di pergaulan di dunia nyata atau interaksi sosial di dunia nyata itu ya.
Misalnya adalah cerita dengan bujuk rayu yang terjadi di media online itu ya, banyak cerita orang yang tertipu, nanti di bagian bawah juga ada banyak ceritanya ya, dimana orang yang tertipu hanya gara-gara rayuan-rayuan yang dari seseorang yang bahkan sama sekali belum pernah kita kenal di dunia nyata, entah siapa dia, dari mana dia, namun karena proteksi sosial kita atau proteksi dalam kita berinteraksi kurang maksimal, kita akan mudah terpengaruh. Kita harus hati-hati. Nah, interaksionis respon ya, ini interaksionisme merupakan cabang dari sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasar lingkungan individu tersebut. Gitu ya. Nah, observasi perilaku sosial dengan mediasi komputer seringkali paralel dengan perilaku sosial tatap muka. Nah, ini secara umum jadi apa yang kemudian interaksi yang dilakukan di dunia nyata itu biasanya akan terbawa juga ke media online. Misalnya di dunia nyata dia hobinya adalah misalnya olahraga ya, maka di dunia online dia juga akan cenderung mencari komunitas-komunitas, mencari preferensi terkait dengan hobi yang ada di dunia nyata. Umumnya seperti itu gitu ya. Nah, misalnya seseorang yang hobinya itu adalah touring, hobinya otomotif, maka di dunia online ya, yang dia like, yang dia lihat, yang dia subscribe itu adalah hal-hal yang terkait dengan otomotif tentunya ya. Nah, itu jadi saya kira itu adalah perilaku yang normal ya, perilaku yang normal. Ketika kalian misalnya berperilaku seperti itu ya memang normal. Yang tidak normal itu adalah ketika apa yang dilakukan di dunia online itu ya, interaksi yang dilakukan di media online kemudian kok berbeda dengan apa yang dilakukan di dunia nyata. Nah, itu baru bisa kita katakan sebagai kelainan. Nah, sejauh mana kelainan itu masih dikatakan layak, dan sejauh mana nanti kelainan itu sudah bisa dikatakan sebagai sesuatu yang adiktif, sesuatu yang bisa kita katakan sebagai penyakit itu ya. Nah, itu nanti tentunya itu menjadi ranah kajian tersendiri di bidang psikologi itu ya. Nah, strategic and motivate user model that include expected and emergent effect, ini ya SMEE ya, memperhitungkan pilihan media dan forum komunikasi pengguna sebagai penentu efek dari media tersebut, yaitu perubahan kognitif dalam kesadaran diri dan arti penting identitas sosial. Nah, perubahan perilaku dalam penggunaan bahasa dan pengungkapan diri dan lain-lain ini ya. Jadi di sana ini ada satu teori namanya SMEE, Strategic and Motivated User Model that include expected and emergent effect ya. Jadi S-nya itu adalah strategic, M-nya itu motivated, kemudian E-nya itu adalah expected, dan E yang kedua itu adalah emergent gitu ya. Nah, ini memperhitungkan pilihan media dan forum komunikasi pengguna sebagai penentu efek dari media tersebut. Jadi perubahan kognitif dalam kesadaran diri dan arti penting identitas sosial. Nah, perubahan perilaku dalam penggunaan bahasa dan juga pengungkapan diri. Jadi apa yang kemudian dia harapkan di media online itu biasanya tidak jauh berbeda dengan apa yang dia lakukan di dunia nyata. Ini ya SMEE. Jadi apa yang terjadi di dunia nyata itu menjadi motivasi itu ya, menjadi motivasi untuk dia berkiprah juga untuk hal yang sama di media online. Nah, perubahan dalam konteks keadaan kognitif dan perilaku pengguna ini kemudian ditafsirkan untuk mempengaruhi pilihan media komunikasi di masa mendatang. Itu ya. Jadi dia akan berinteraksi dengan siapa, dia akan berkumpul dengan siapa, dia akan membentuk grup apa ya. Nah, itu adalah berdasar preferensi dia yang ada di dunia nyata. Oke, yang selanjutnya di sana ada person by situation interaction, yaitu pengaruh pada perilaku, pikiran, dan perasaan dalam konteks interaksi sosial. Ini bergantung pada keadaan faktor lain. Nah, ini teori yang berikutnya ya. Nah, dalam konteks sosial kontemporer yang melibatkan konektivitas internet, nah, faktor tambahan dari
kekayaan media dan kehadiran sosial ini juga harus dipertimbangkan ya. Misalnya anonimitas di media online ini dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dengan meningkatkan kemungkinan partisipasi. Jadi person by situation interaction ini adalah tergantung situasinya. Orang itu akan melihat situasi dan kondisi bagaimana dia harus berinteraksi ya. Misalnya kita bisa lihat di bagian kanan ini ya, kesediaan untuk mempercayai orang lain saat online ini bergantung pada kesamaan yang dirasakan antar pihak serta kemampuan untuk memverifikasi identitas mereka melalui ikatan sosial. Kita lihat contoh yang ada di sebelah kanan. Seseorang itu misalnya dilakukan survei ya, survei itu terkait dengan kepribadian dirinya, terkait dengan perilaku itu ya, yang kemudian itu anonim ya, tidak menyebutkan nama responden, maka orang itu akan cenderung memberikan penilaian lebih objektif itu ya, ketimbang misalnya disuruh menuliskan identitasnya itu ya. Nah, maka di sana identitas itu bisa kita tulis, tapi kemudian dalam perjalanannya itu dienkripsi istilahnya ya, istilah teknologinya itu dienkripsi. Seperti ini bisa kita lihat untuk identitas kita itu dienkripsi, sehingga untuk nama, alamat, jenis kelamin dan seterusnya itu dienkripsi, sehingga yang muncul itu nanti adalah hanya 1010 dan seterusnya itu ya, menjadi digit yang kemudian untuk pilihan-pilihan yang kita lakukan ya, ada pilihan A, pilihan B dan seterusnya itu ya, di layar monitor kita itu ya muncul apa adanya, tapi kemudian ketika dikirim ke server sana itu juga dalam bentuk enkripsi, sehingga di server itu ya, atau orang yang ada di adminnya sana itu tidak bisa membaca apa ini siapa yang merespon, dan kemudian responnya apa saja itu tidak bisa terdeteksi ya. Nah, seperti ini, dengan anonimitas ini maka dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dengan meningkatkan kemungkinan partisipasi. Nah, itu ya. Jadi anonim gitu ya, maka kita partisipasi saja, mereka juga tidak tahu identitas kita misalnya ya. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian interaksionisme dinamis. Nah, ini untuk teori yang selanjutnya. Di sini potensi individu untuk menjadi peserta aktif dalam konteks sosial dengan mempengaruhi anggota kelompok lain dan berperan dalam menegosiasikan norma itu ya. Nah, orang yang memiliki keberbedaan yang kuat ini cenderung mengerahkan upaya dalam mengatasi hambatan, mencapai tujuan pribadi, dan juga berhasil dalam mempengaruhi orang lain di dunia online. Apapun dilakukan itu ya, apa misalnya ya, sering ya kita lihat meme di sekitar kita yang menunjukkan profil gambar di media online dengan yang sebenarnya itu ternyata berbeda jauh. Nah, ini dalam rangka apa sih? Yaitu dalam rangka interaksi yang dinamis gitu ya, interaksi yang dinamis ya. Jadi bagaimana supaya dia itu bisa dicitrakan yang positif, bisa dicitrakan yang bagus, maka dia akan mendinamisasikan kepribadiannya itu ya, bisa kita katakan mengartifisialkan atau jadi apa ya istilahnya itu, kepribadian kita yang ada di dunia online itu adalah bisa jadi kepribadian yang artifisial, bukan yang sebenarnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya citra kita di media online itu terlihat lebih bagus dari citra kita yang ada di dunia nyata itu ya. Orang yang diberi stigma negatif di dunia nyata ini dapat mencapai hubungan yang memuaskan dan menyenangkan melalui media online. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di media online kita sudah melakukan permak, kita sudah melakukan perbaikan atas kepribadian kita dalam tanda kutip, baik itu secara fisik, kemudian
perilaku-perilaku, kemudian update-update status ya, dibuat seolah-olah kita itu adalah sebagai seorang yang smart, seorang yang sibuk, seorang yang cerdas misalnya ya. Nah, dengan seperti itu maka tujuan dia untuk memperbaiki kepribadiannya di media online akan tercapai. Itu ya, orang yang distigmakan negatif di dunia nyata, dia bisa membangun stigma positif di media online. Itu ya. Nah, jadi orang yang diberi stigma negatif di dunia nyata ini bisa membuat kepribadian baru di media online ya, menjadi seorang pribadi yang baik, seorang pribadi yang bagus. Itu seperti itu. Ini interaksionisme dinamis. Jadi dia mendinamisir dirinya, mendinamisir kepribadiannya untuk bisa berinteraksi ya di dunia online secara lebih bermartabat menurut dirinya tentunya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan kerangka teoritis ini, penjelasan proses sosial dapat lebih sesuai dengan kenyataan dengan memperhitungkan kecenderungan individu. Apa sih kecenderungan individu? Untuk apa saja sih? Yang pertama, itu adalah memilih situasi yang akan dialami atau kelompok yang akan diikuti yang sesuai dengan nilai dan kemampuan mereka. Nah, ini ya. Tentunya kita di dalam bergaul di media online itu akan menyesuaikan dengan apa yang ada di dunia nyata secara umum begitu ya. Kemudian yang kedua, menanggapi situasi secara berbeda tergantung pada atribut unik mereka sebagai individu, dan juga menjadi peserta aktif dalam konteks sosial dengan mempengaruhi anggota kelompok lain dan menegosiasikan norma ini ya. Kemudian kepercayaan diri, penipuan dan identitas di internet. Nah, ini rasa percaya diri dapat dianggap sebagai perekat yang menyatukan hubungan ya. Namun rasa percaya diri dapat memberikan hubungan emosional yang positif ya. Jadi karena karena adanya kepercayaan maka hubungan itu akan menjadi semakin erat. Tapi ketika tidak ada kepercayaan maka hubungan itu pasti akan putus ya. Nah, itu seperti itu. Itu terjadi di dunia nyata ataupun di dunia online. Nah, celakanya di dunia online itu kepercayaan itu bisa dibangun dan bisa direka-reka. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu ya. Paradok anonimitas, kita kembali ke anonimitas yang tadi, bahwa anonimitas ini memungkinkan adanya penipuan identitas ya. Namun di sisi lain ini juga memungkinkan pengguna untuk bisa mengekspresikan diri mereka dengan jujur nih ya. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Itu paradok anonimitas. Ibarat itu adalah sebuah senjata gitu ya. Kalau kita anonimitas itu kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka akan bisa memberikan dampak yang baik juga kepada diri kita. Namun ketika anonimitas kemudian kita manfaatkan untuk hal-hal yang negatif, maka suatu saat itu juga akan bisa berbalik kepada kita gitu ya. Kita akan rugi dengan apa yang kita lakukan itu ya. Itu paradok anonimitas. Maka pilihan itu ada pada kita ya. Kita mau menggunakan anonimitas ini dengan bijak atau untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Oke, nah penipuan online adalah fenomena kompleks yang muncul tidak hanya dari motivasi orang untuk mengatakan ketidakbenaran, tapi juga dari peluang tertentu dalam komunikasi yang dimediasi oleh komputer dan ciri-ciri kepribadian tertentu yang dapat mengarah pada penipuan. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa citra yang ada di dunia nyata dengan citra yang ada di dunia online itu ternyata berbeda jauh itu ya. Nah, kita bisa lihat yang ada di cermin itu adalah ibarat yang ada di dunia online ya, citranya di sana adalah sebagai orang yang kuat itu ya, tapi pada kenyataannya kita adalah ternyata orang yang tidak sebegitu hebatnya itu ya. Nah, yang seperti ini adalah saya kira yang masuk ke dalam yang kita namakan sebagai penipuan online. Penipuan online ya sebenarnya kita menipu diri kita sendiri
itu ya, kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Nah itu kan suatu satu masalah psikologis yang terjadi pada diri kita, yang kemudian hal ini juga terjadi pada orang lain di sekitar kita ya, bisa jadi yang kita namakan sebagai krisis psikologis gitu ya. Krisis psikologis itu adalah ketika kita itu tidak menyatakan apa adanya ya, apa diri kita tidak menampilkan apa adanya diri kita. Nah itu adalah sebenarnya sudah secara psikologis kita sudah mengalami krisis kepercayaan diri. Nah sekarang tinggal kalian introspeksi ya, apakah citra kalian yang ada di dunia online itu apakah sesuai dengan apa yang ada pada diri kalian itu ya. Kalau misalnya berbeda ya berarti saya kira itu menjadi koreksi bagi kita ya, untuk bisa berkata, berpikir, dan berbuat secara jujur baik di dunia nyata maupun di dunia online. Saya kira itu hal penting yang terkait dengan analisis terkait dengan analisis psikologis sosial ya, interaksi sosial berbasis komputer. Jadi ada banyak teori yang kemudian mendasari analisis psikologi sosial itu ya, terkait dengan teknologi informasi. Sekian, terima kasih untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jika ingin diskusi silakan bisa lempar di grup atau di YouTube ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.